Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan ke-18 Kelompok 2. Kali ini saya akan memaparkan tentang akuntabilitas. Mengapa kita perlu memahami tentang akuntabilitas? Agar nantinya kita sebagai ASN dapat memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas serta mengaktualisasikannya. Definisi tentang akuntabilitas. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Jadi, akuntabilitas di sini ialah merujuk kepada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun nilai-nilai publik, yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dari mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Adapun aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan dan bimbingan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjalankan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil proses yang telah dilakukan. Selanjutnya, yang keempat adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Akuntabilitas memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama, akuntabilitas sebagai kontrol demokratis. Yang kedua, akuntabilitas sebagai pencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, akuntabilitas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama,
akuntabilitas vertikal, dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalkan pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintahan daerah, kemudian pemerintahan daerah kepada pemerintahan pusat kepada MPR. Jadi, akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke bawah kepada publik. Misalkan pelaksanaan pemilu, referendum, dan berbagai mekanisme lainnya. Kemudian, akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan kepada pejabat lainnya dan lembaga negara. Contohnya adalah lembaga pemilihan umum yang independen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Investigasi Legislatif. Kemudian, ada tingkatan-tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Kita mulai dari yang tingkat paling bawah. Akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal ini mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas diri, moral, dan etika. Kemudian, akuntabilitas individu ini mengacu kepada hubungan antar individu dengan lingkungan kerjanya. Kemudian, akuntabilitas kelompok. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada di dalam sebuah institusi memainkan peran yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Kemudian, akuntabilitas organisasi ini mengacu kepada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Selanjutnya, akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan membayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritikan terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Demikian pemaparan yang dapat saya berikan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.